Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pemuji Uji Kinerja Mahasiswa PPG dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ismail M. Dai. Saya Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 11 Tigamuka, Kecamatan Tigamuka, Kabupaten Boalem. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 2 batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2470 72198, nomor UKG 750 154 000284. Pada hari ini, Selasa 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi Teladan Mulia Asmaul Husna, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Terima kasih, mohon arahan, bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tidak ya? Oke, baik. Sudah sarapan semua? Ya. Alhamdulillah sudah sarapan ya. Jadi hari ini kita akan belajar yaitu tentang pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti dari kelas 4. Nah, sebelum itu Pak Guru kita akan melakukan doa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya. Ya. Jadi untuk doa, Pak Guru persilakan kepada Adik Dion untuk mewakili teman-temannya dalam berdoa. Oke, silakan maju Adik Dion. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bil Islam
Sayyidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Silakan duduk kembali. Baik adik-adik sekalian, itulah doa yang sudah diwakilkan oleh teman kalian. Mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran kita yang kalian akan terima nanti akan bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan juga semoga pembelajaran kita ini akan berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar ya. Baik adik-adik sekalian, sebelum Pak Guru akan memasuki materi kita pada hari ini, untuk itu Pak Guru akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian ya. Oke. Jadi di sini Pak Guru akan absen untuk satu persatu ya. Oke, Akila Julisti Lagili. Oke. Ardiansa Jafar. Fajri Abdul. Muhammad Al-Fatir Doe, Muhammad Fahril Puji, Nabila Pratiwi, Nur Ain, Nur Ajeng. Baik adik-adik sekalian, Pak Guru tadi sudah mengecek kehadiran kalian ya. Nah, jadi pada hari ini juga ada beberapa teman kalian yang tidak hadir ya. Yaitu dengan kendalanya yaitu sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman yang sementara pada hari ini tidak hadir diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, baik. Untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, untuk itu Pak Guru persilakan kalian untuk mempersiapkan alat tulis kalian seperti buku, kemudian pensil, pulpen, tolong disiapkan di atas meja. Silakan. Pada pertemuan kita hari ini, yaitu kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 ya. Nah, pada hari ini juga yaitu pada bab 2, khususnya materi kita hari ini yaitu tentang teladan mulia Asmaul Husna ya. Pada bab 2. Nah, sebelum itu Pak Guru akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita pada pekan kemarin atau minggu kemarin? Ada yang masih ingat tentang apa? Al-Hujurat. Tentang apa? Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Nah, surat Al-Hujurat itu menjelaskan tentang apa dulu? Surat Al-Hujurat menjelaskan tentang apa? Ada yang ingat? Tentang apa? Tentang keanekaragaman ya, keberagaman. Paham ya? Nah, di keberagaman itu seperti apa? Saling apa? Saling menghormati. Apa lagi? Saling mengenal. Ya, berarti pembelajaran pada minggu kemarin sudah kalian paham ya, bahwa dalam Quran surat Al-Hujurat itu menjelaskan tentang bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia. Khususnya keberagaman itu baik itu dari warna kulit, kemudian rambut, fisik kita ya. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwa keberagaman itu juga kita harus saling mengenal dan juga saling menghormati. Nah, itu yang dimaksud dengan materi kita pada minggu kemarin, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat. Nah, pada hari ini berkaitan dengan pembelajaran kita pada minggu kemarin, bahwa hari ini juga kita akan belajar tentang teladan mulia Asmaul Husna. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu ada tentang Asmaul Husna itu sendiri. Nah, sebelum itu ada yang tahu tentang Asmaul Husna? Apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna?
Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Nama-nama baik Allah. Berikan aplaus. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah, ya, nama baik Allah. Jadi yang perlu kalian tahu bahwa Asmaul Husna itu menjelaskan tentang nama-nama indah ataupun nama-nama baik dari Allah. Nah, Asmaul Husna itu sendiri itu terdapat dalam Al-Quran, ya, bahwa Asmaul Husna itu terdapat dalam Al-Quran. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya itu ada 99. Ada 99 nama-nama indah ataupun nama-nama baik Allah, ya. Jadi Asmaul Husna itu memiliki 99 nama-nama Allah. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu ada 5 Asmaul Husna, ya. Dari 99 nama-nama Allah, kita akan belajar yaitu 5 Asmaul Husna. Apa saja itu? Yang pertama adalah Al-Malik, ya. Yang pertama Al-Malik. Kemudian yang kedua adalah Al-Aziz, ya. Al-Aziz. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quddus. Dan yang keempat adalah Al-Salam. Kemudian yang terakhir adalah Al-Mu'min. Nah, ini adalah 5 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, paham ya adik-adik? Ya. Oke. Sebelum Pak Guru akan menjelaskan materi pada hari ini, untuk itu kita untuk menumbuhkan semangat pada hari ini, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, ya. Oke, silakan adik-adik untuk berdiri. Kita akan melakukan ice breaking ataupun menyanyikan lagu terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu kelima Asmaul Husna. Jadi kita akan menyanyikan lagu 5 Asmaul Husna. Kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Al-Malik Maharaja, Al-Aziz Maha Mulia, Al-Quddus Maha Suci, As-Salam Sejahtera, Al-Mu'min Maha memelihara keamanan. Itulah 5 Asmaul Husna. Baik, silakan duduk kembali. Baik adik-adik sekalian, nah sekarang kita akan melanjutkan kembali materi kita pada hari ini, yaitu tentang teladan mulia Asmaul Husna, khususnya pada materi Asmaul Husna Al-Malik, kemudian Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan apa makna dari Al-Malik, kemudian Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap menahan diri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang kedua. Kemudian pembelajaran kita yang ketiga, yaitu kalian dapat menerapkan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dari kelima Asmaul Husna itu sendiri, baik itu dari Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, kemudian As-Salam, Al-Mu'min. Ini yang nantinya akan kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk itu Pak Guru akan bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik sekalian, mengapa kita perlu mengenal dan memahami
sifat Allah dalam Asmaul Husna. Kenapa kita perlu mengenal dan memahami sifat Allah dalam Asmaul Husna? Apakah penting untuk mengenal sifat Allah dalam Asmaul Husna? Penting. Penting ya. Kenapa penting? Agar apa? Supaya lebih dekat kepada Allah. Oke, berikan aplaus untuk adik Nabila. Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Oke, apa? Agar masuk surga. Oke, berikan aplaus. Dari jawaban-jawaban yang sudah kalian utarakan tadi, bahwa itu adalah benar, bahwa kita mengenal dan memahami sifat Allah dalam Asmaul Husna itu penting, ya. Karena kenapa? Karena Asmaul Husna ini adalah nama-nama baik dari Allah, dan Asmaul Husna itu sendiri terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian manfaatnya bagi kita adalah kita itu dapat lebih dekat dengan Allah. Kemudian apalagi? Agar kita juga dapat masuk surga. Ini pentingnya kita untuk mengenal dan memahami sifat Allah dalam Asmaul Husna. Baik adik-adik, untuk lebih memahami kalian dalam materi kita pada hari ini, Pak Guru akan menampilkan sebuah video mengenai kelima Asmaul Husna ini, ya. Nah, mulai dari Al-Malik, kemudian Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Pak Guru akan tampilkan video dengan penjelasannya dari kelima Asmaul Husna itu sendiri. Ya, jadi diperhatikan baik-baik ya video yang akan Pak Guru tampilkan ini. Oke. Buat kita lebih siap belajar. Hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam dan untuk pekerti kelas 4 dengan tema Teladan Mulia Asmaul Husna. Yuk simak baik-baik ya. Anak-anakku, tahukah kalian bahwa Allah memiliki banyak nama indah yang disebut Asmaul Husna? Setiap nama Allah memiliki makna yang luar biasa dan mengajarkan kita sifat-sifat yang dapat kita teladani. Hari ini kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Malik. Al-Malik artinya yang maha mengajar. Allah adalah pemilik dan penguasa seluruh alam semesta. Kita bisa mengenali sifat ini dengan bertanggung jawab dalam memimpin baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz berarti yang maha perkasa. Allah memiliki kekuatan yang tak tertanding. Kita bisa meneladani sifat ini dengan semangat dan keberanian menghadapi kesulitan serta tidak mudah menyerah. Kemudian yang ketiga, Al-Qudus. Al-Qudus artinya yang maha suci. Allah suci dari segala kekurangan. Kita meneladani sifat ini dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan hati kita dari sifat buruk seperti iri dan sombong. Yang keempat, As-Salam, yang maha sejahtera. Allah memberikan kedamaian dan kesejahteraan kepada semua makhluknya. Kita bisa meneladani sifat ini dengan menjadi anak yang suka berdamai, tidak suka bertengkar dan menghormati orang lain. Kemudian yang terakhir, Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang maha memberi keamanan. Allah memberi rasa aman kepada kita semua. Kita bisa menjadi contoh sifat ini dengan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi orang-orang di sekitar kita. Baik adik-adik sekalian, kita sudah melihat tayangan video tadi itu mengenai ataupun penjelasan dari kelima Asmaul Husna. Apa-apa saja Asmaul Husna? Yang pertama Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, yang ketiga Al-Qudus, yang keempat As-Salam, yang terakhir Al-Mu'min. apa itu Al-Malik? Ada yang tahu? Al-Malik artinya Maharaja. Al-Aziz adalah Maha Mulia. Al-Qudus, Suci, As-Salam,
Al-Mu'min memberi keamanan atau memelihara keamanan ya. Jadi itu kelima Asmaul Husna yang sudah kita lihat bersama melalui tayangan video yang sudah Pak Guru tampilkan. Baik adik-adik sekalian, dari penjelasan yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, Pak Guru ingin kalian memperhatikan gambar yang ada pada di depan kalian, ya. Jadi gambar ini merupakan untuk gambar yang pertama itu menunjukkan apa? Apa? Gelas yang kotor. Kemudian gambar kedua, orang yang berkelahi. Kemudian pada gambar yang ketiga di bawahnya, mengejek teman atau apa? Membuli teman. Nah, dari ketiga gambar ini yang sudah kalian lihat, apakah tiga gambar ini termasuk dalam 5 Asmaul Husna? Apa? Tidak, tentu tidak ya. Bahwa gambar ini tidak menunjukkan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Nah, ini yang menjadi problem ataupun masalah yang nantinya akan kalian pecahkan nanti. Jadi, dari gambar ini sebagai pengantar untuk kalian bagaimana memecahkan masalah terkait dengan materi yang sudah Pak Guru jelaskan dengan melihat gambar yang sudah Pak Guru tampilkan, bahwa dalam penerapan sifat Allah baik itu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus dan kelima Asmaul Husna itu sendiri, bahwa ketiga gambar ini tidak menunjukkan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Jadi pada hari ini Pak Guru akan membagikan kelompok, ya, dari kelompok 1, 2, 3 membagi dalam 5 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok akan Pak Guru bagikan LKPD yang nantinya kalian akan kerjakan ya. Di situ terdapat tugas-tugas yang akan kalian diskusikan ya terkait dengan materi ini. Jadi kalian akan memecahkan masalah apa saja yang ada dalam LKPD yang sudah Pak Guru bagikan ya. Paham ya? Ya. Oke. Jadi untuk itu Pak Guru akan membagikan tugas LKPD kalian. Baik adik-adik, untuk itu kita akan bermain games terlebih dahulu ya. Kita akan melakukan games. Kita akan bermain games untuk lebih menyemangati ataupun mengevaluasi kalian terkait dengan materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Nah, jadi games ini yaitu kita akan bermain games kuis ataupun roda putar ya. Dan di situ terdapat soal-soal yang nantinya akan kalian jawab ya. Nah, pada soal-soal yang akan kalian jawab itu terdapat poin-poin yang akan muncul nanti ya. Jadi ini sebagai bahan evaluasi sebelum kalian akan mengerjakan tugas kelompoknya. Paham ya? Oke, kita bermain game word wallet ya. Sekarang dimulai.
sekalian, tadi kita sudah melakukan games word mail, ya. Jadi games tadi itu yaitu dengan tujuan yaitu mengevaluasi kalian bagaimana dari penjelasan yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Jadi kalian sudah memahami sebagian besar mengenai materi kita pada hari ini, ya. Apakah senang dengan games tadi? Ya. Menyenangkan tidak games itu? Oke, alhamdulillah ya. Nah, jadi untuk itu Pak Guru sudah membagikan LKPD yang nantinya menjadi tugas kalian dalam setiap kelompok. Untuk itu dari LKPD yang Pak Guru bagikan, diskusikan apa yang menjadi pokok masalah dari materi ini, khususnya yang terkait dengan Asmaul Husna. Paham ya adik-adik? Oke, untuk itu Pak Guru bagikan waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Silakan dikerjakan. Sekalian, sudah selesai pekerjaan kelompoknya? Ya. Oke, untuk itu kita akan masuk pada presentasi ataupun pemaparan masing-masing kelompok, ya. Jadi sebelum itu kita akan untuk menumbuhkan semangat kita pada hari ini, kita akan melakukan senam penguin dulu ya. Untuk sebelum kita akan memaparkan hasil diskusinya. Supaya kalian itu semangat ya. Kita akan semangat sebelum akan melakukan presentasi. Untuk itu adik-adik sekalian, Pak Guru persilakan untuk berdiri semua. Oke, kita silam penguin ya. Oke, semuanya harus bergerak supaya yang badan-badannya masih kaku, tidak semangat, loyo. Jadi dengan melakukan senam ini akan memberikan semangat. Oke, silakan perhatikan di depan. Oke, sama. Pokoknya suka tertawa. Ganti bagara. Baik adik-adik, sudah semangat ya? Ya. Semangat? Ya. Oke, sekarang kita akan melaksanakan yaitu presentasi dari masing-masing kelompok, ya. Oke, untuk itu Pak Guru persilakan untuk kelompok 1 dalam memaparkan hasil diskusinya terkait materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi.
Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah adalah maharaja yang mengatur seluruh makhluknya. Contoh sikap menghormati aturan, mematuhi tata tertib sekolah seperti datang tepat waktu dan menjaga kebersihan kelas, rencana kegiatan, mengadakan kampanye tertib aturan sekolah melalui poster dan sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil pemaparan dari adik Nabila. Nah, dari presentasi yang disampaikan oleh adik Nabila, kira-kira ada yang ingin bertanya? Yang dari apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, ada yang ingin bertanya kelompok lain? Oke, silakan adik Nur untuk bertanya kepada kelompok 1. Nah, kelompok 5 bertanya, apa itu Al-Malik? Untuk kelompok 1 dijawab Al-Malik, berdiri adik Nabila. Allah adalah maharaja yang mengatur seluruh makhluknya. Oke, bahwa Allah itu adalah maharaja yang mengatur seluruh makhluknya. Sudah paham ya? Oke, silakan duduk. Berikan aplaus untuk kedua kelompok tadi. Baik, itulah hasil presentasi dari semua kelompok yang sudah tampil di depan kalian. Jadi berikan aplaus untuk kita semua. Nah, untuk itu dari LKPD yang sudah Pak Guru bagikan dan kalian kerjakan, Pak Guru akan mengumpulkan hasil LKPD-nya. Baik adik-adik sekalian, itulah hasil tugas kalian sudah Pak Guru kumpul, yaitu LKPD yang sudah Pak Guru kumpul. Nantinya di LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi akan Pak Guru nilai ya, kemudian akan Pak Guru bagikan hasil nilai dari masing-masing kelompok. Baik adik-adik sekalian, kita pada hari ini sudah belajar bagaimana Asmaul Husna itu sendiri ya, baik dari Al-Malik, kemudian Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Paham ya? Ya. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Nabila bisa? Oke, silakan Nabila untuk menyimpulkan apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Nabila untuk menyimpulkan sedikit saja. Al-Malik mengajarkan kita untuk menyadari bahwa Allah adalah penguasa segala sesuatu. Dengan meneladani sifat ini, kita belajar menghormati aturan dan menjaga amanah. Oke, silakan. Baik, Adik Nabila, silakan kembali. Nah, itulah kesimpulan yang sudah diwakilkan oleh teman kalian Adik Nabila, bahwa Al-Malik itu mengajarkan kita untuk menyadari bahwa Allah adalah penguasa dari segala sesuatu, ya. Seperti apa? Kita itu harus belajar menghormati aturan dan menjaga amanah, ya. Jadi kita itu harus menghormati aturan. Aturan yang di sekolah apa? Seperti apa? Contohnya menghormati aturan. Datang tepat waktu. Berpakaian rapi. Kemudian apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya, ya.
Itu adalah penerapan sifat Allah Al-Malik. Kemudian Al-Qudus, Al-Aziz mengajarkan kita tentang kekuatan dan keberanian. Ya, kita diajarkan untuk tetap teguh, jujur dan tidak mudah menyerah. Nah, jadi untuk makna dari Al-Aziz ini mengajarkan kita untuk melakukan keberanian, ya. Kemudian Al-Qudus mengingatkan kita untuk pentingnya kebersihan dan kesucian. Nah, jadi penerapannya bahwa dalam sifat Allah Al-Qudus itu sendiri membersihkan lingkungan yang ada di sekolah khususnya, ya. Jadi membuang sampah pada tempatnya, ya. Baik itu di kelas, kemudian kita bersihkan juga seluruh lingkungan yang ada di sekolah. Itu untuk penerapan dari sifat Allah Al-Qudus. Kemudian As-Salam. Jadi penerapannya bahwa dalam As-Salam, makna As-Salam ini kita tidak diharuskan untuk membuli teman, ya. Membuli teman atau mengejek teman. Malahan kita harus sering untuk membantu teman yang mengalami kesusahan, kesulitan. Paham, ya? Kemudian yang terakhir adalah makna dari Al-Mu'min. Mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang memberikan rasa aman dan nyaman untuk sesama. Jadi dalam menerapkan sifat ini kita harus melakukan ataupun memberikan kenyamanan kepada teman kita yang mengalami kegagalan. Contohnya, ya, apabila ia tidak semangat dalam belajar, kita harus menyemangatinya. Paham, ya? Oke. Jadi ini merupakan kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, Pak Guru akan memberikan tugas sebagai evaluasi mandiri kalian ataupun tugas individu. Nantinya tugas individu ini akan kalian kerjakan di rumah, ya. Nah, Pak Guru akan berikan tugas individunya ataupun tugas mandiri di rumah. Nanti kalian akan melihat di grup kelas link yang akan Pak Guru bagikan, ya. Ada link atau link tugas yang akan kalian klik di dalam grup kelas. Di situ terdapat soal-soal terkait dengan materi kita pada hari ini. Baik adik-adik sekalian, kira-kira apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang? Menyenangkan tidak pelajaran hari ini? Menyenangkan. Pada bagian mana yang kalian senangi? Apa? Bermain game salah satunya, ya. Itulah game virtual net, ya. Jadi sudah paham, ya, dari masing-masing sifat Allah dalam Asmaul Husna. Apa sifat Allah yang pertama? Asmaul Husna apa? Al-Malik. Yang kedua apa? Yes. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Jadi sudah paham, ya, pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Untuk itu pada pertemuan kita berikutnya kita akan belajar yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman, ya. Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Itulah pembelajaran kita pada minggu depan, ya. Untuk itu, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesudah belajar, ya. Kita berdoa dulu, ya. Oke. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah-mudahan dengan doa tadi
pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Semoga materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi akan kalian pelajari nantinya di rumah ya. Diulang-ulangi kembali pembelajaran hari ini di rumah. Untuk itu dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, maka pembelajaran kita hari ini selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.